Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi bab 3. Materi bab 3 ini adalah tentang ketimpangan sosial. Materi ini adalah tentang judulnya ketimpangan sosial dalam masyarakat. Sebelum kita lanjut, kita bahas dulu apa yang dimaksud dengan ketimpangan sosial. Ketimpangan sosial ini artinya ada ketidakseimbangan di dalam masyarakat atau yang terjadi dalam masyarakat. Nah, ketidakseimbangan yang terjadi di dalam masyarakat ini menimbulkan jarak, menimbulkan gap antara satu golongan dengan golongan yang lain, antara satu masyarakat dengan masyarakat yang lain. Inilah akhirnya menimbulkan ketimpangan sosial. Nah, apa saja faktor yang mempengaruhi ketimpangan sosial? Yang pertama, adanya perbedaan antara sumber daya alam yang dimiliki oleh beberapa daerah. Kita tahu Indonesia ini luas dan apa yang terkandung di dalam badan atau bumi Indonesia ini banyak. Nah, setiap daerah memiliki perbedaan. Antara daerah yang satu dengan daerah yang lain, sumber daya alamnya berbeda. Sumber daya alam ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat setempat untuk pembangunan dan kegiatan ekonomi. Sumber daya alam kita ketahui ada dua, yaitu sumber daya alam yang terbarukan dan sumber daya alam yang tidak terbarukan. Sebelumnya kita sudah tahu apa itu sumber daya alam terbarukan. Artinya sumber daya alam yang bisa diperbarui. Jadi ketika sumber daya alam itu habis, maka masyarakat bisa memperbaruinya lagi. Sementara sumber daya alam yang tidak terbarukan, maka sumber daya alam ini tidak bisa diperbarui lagi. Jadi ketika habis. Berarti tidak ada lagi masyarakat bisa memperbarui atau membuat yang baru. Biasanya ini terdapat pada kondisi yang ada di dalam perut bumi. Kemudian yang kedua yaitu letak dan kondisi geografis. Letak dan kondisi geografis pada setiap daerah bisa menimbulkan ketimpangan antara satu daerah dengan daerah yang lain. Nah, kita lihat daerah di Indonesia ini terdiri dari dataran rendah dan dataran tinggi. Pada dataran rendah daerahnya lebih subur, kemudian tanahnya bisa dibangun infrastruktur atau pertanian atau perindustrian. Kalau pada dataran rendah pembangunannya lebih pesat, maka kegiatan ekonomi pada masyarakat di dataran rendah ini lebih meningkat. Pembangunannya lebih meningkat, lebih berkembang. Sementara pada masyarakat yang di dataran tinggi, tanahnya tidak sama semua. Terkadang pembangunan pun tidak rata. Tidak semua daerah dataran tinggi bisa dibangun berbagai pembangunan infrastruktur atau pertanian yang baik. Makanya masyarakat yang tinggal di dataran rendah kehidupannya lebih baik, lebih berkembang daripada dataran tinggi. Nah, adanya perbedaan jarak inilah akhirnya menimbulkan ketimpangan sosial. Sementara masyarakat dataran rendah lebih makmur hidupnya dan dataran tinggi terkadang tidak. Makanya untuk masyarakat yang tinggal di dataran tinggi, dia harus berpikir keras bagaimana caranya supaya mereka bisa melakukan kegiatan ekonomi sama dengan masyarakat yang tinggal di dataran rendah. Bahkan mungkin lebih tinggi sehingga ketimpangan sosial tidak terjadi. Yang berikut adalah faktor globalisasi. Faktor globalisasi ini menyebabkan, sebelumnya sudah pernah kita bahas tentang globalisasi, yaitu di mana masyarakat mengalami penyatuan dari berbagai kegiatan atau berbagai bidang. Nah, globalisasi ini menyebabkan masyarakat di dunia saling memiliki ketergantungan, terutama ketergantungan dalam bidang ekonomi. Ketika kita mengimpor suatu barang, maka kita harus bisa juga mengekspor supaya terjadi keseimbangan.
Nah, pada globalisasi terkadang tidak terjadi keseimbangan, nilai impornya lebih banyak daripada ekspor, sehingga membuat terjadi ketimpangan sosial. Maka terkadang muncul ada negara miskin, ada negara yang berkembang, dan ada negara yang maju. Maka di sini perlu pemerintah bagaimana caranya berpikir keras supaya mereka tidak masuk pada negara miskin. Dan ketergantungan ini bisa dilepas sedikit demi sedikit. Yang keempat, adanya kebijakan publik. Kebijakan publik ini adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah terhadap peraturan-peraturan atau norma-norma baru dalam suatu masyarakat. Ibu contohkan kebijakan publik yang terkadang menimbulkan ketimpangan sosial dalam masyarakat. Misal terjadinya kenaikan harga BBM. Kenaikan harga BBM mungkin sepintas hanya BBM yang naik. Tetapi terkadang ketika harga BBM naik, maka akan diikuti oleh berbagai macam kebutuhan hidup masyarakat pun akan naik. Nah, ketika kebutuhan hidup masyarakat meningkat, pendapatan masyarakat tidak meningkat, maka ini artinya terjadi pemenuhan kebutuhan yang sulit bagi masyarakat. Nah, kebijakan publik inilah terkadang menimbulkan keresahan bahkan ketimpangan sosial. Karena tidak semua masyarakat bisa mengikuti peraturan baru atau penentuan norma baru yang diberlakukan oleh pemerintah dengan harga BBM yang semakin meningkat. Kemudian yang kelima adalah perbedaan kondisi demografis. Kita mengartikan demografis itu sebagai suatu kependudukan. Nah, bagaimana terjadi perbedaan pada satu daerah dengan daerah yang lain? Perbedaannya apa? Adanya pertumbuhan struktur penduduk antara satu daerah dengan daerah yang lain. Sehingga di sini penduduk yang lebih padat akan semakin mendapatkan permasalahan kegiatan ekonomi daripada penduduk yang penduduknya kurang padat. Kemudian ada perbedaan tingkat usia, ini pada demografis. Perbedaan tingkat pendidikan. Jadi ketika pada satu daerah penduduknya berpendidikan menengah ke atas lebih banyak daripada satu daerah lain pendidikannya lebih banyak rendah, maka penduduk yang pendidikan menengah ke atas ini lebih produktif daripada masyarakat yang menengah bawah. Kemudian tingkat kesehatan, kalau penduduk tersebut banyak yang sehat, maka lebih produktif. Perbedaan kondisi ketenaga kerjaan dan aspek yang berkaitan dengan penduduk. Jadi ketika satu daerah penduduknya lebih produktif dan satu daerah lain penduduknya kurang produktif, maka ini akan menimbulkan ketimpangan. Nah, ini yang sering menyebabkan adanya ketimpangan sosial dalam masyarakat. Yang terakhir adalah faktor internal. Faktor internal ini disebabkan oleh individu atau kelompok dalam satu masyarakat. Yang internal itu yang mana? Sikap yang dimiliki oleh individu pada suatu wilayah terkadang tidak sama dengan individu yang lain. Kita tahu di Indonesia ini masih banyak daerah yang terisolir. Nah, sikap masyarakat yang terisolir ini terkadang menutup diri untuk semua kemajuan teknologi, kemajuan pendidikan, sehingga mereka terbelakang. Nah, karena mereka terbelakang, mereka tidak bisa mengikuti perkembangan zaman, maka terjadilah ketimpangan sosial. Nah, inilah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya ketimpangan sosial. Penjelasan lebih lanjut ada di modul. Silakan kalian baca modulnya dengan cermat. Dan ibu sarankan juga jangan cuma di modul yang dibaca. Kalian bisa baca buku referensi dari penerbit-penerbit yang lain. Supaya wawasan kalian bertambah. Kemudian kalian nanti bisa memahami soal-soal ujian dengan baik. Demikian pertemuan kali ini. Ibu tutup dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.